Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital pada pertemuan kedua tentang Sistem Transaksi Digital dan Finansial Teknologi atau yang disebut dengan Fintech. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mira Herawati, nomor induk mahasiswa saya 1022-2015 dari kelas C1 Akuntansi. Apa itu finansial teknologi dan inovasi fintech? Finansial teknologi merupakan teknologi alternatif yang bertujuan untuk mengoperasikan layanan keuangan tradisional menggunakan program komputer dan teknologi informasi. Inovasi fintech adalah perusahaan induk untuk ekosistem perusahaan fintech yang didedikasikan untuk memberikan manfaat penuh dari teknologi keuangan yang berkembang seperti perbankan terbuka, penyelesaian pembayaran global, dan manajemen keuangan pribadi. Di sini ada 6 pentingnya transformasi digital di sektor keuangan. Yang pertama, standarisasi tinggi. Kedua, fungsi sangat otomatis. Ketiga, kinerja lebih cepat. Keempat, fungsi yang didorong oleh wawasan. Kelima, peningkatan pengalaman pelanggan dan karyawan. Dan yang keenam, pengiriman layanan yang lebih baik. Inovasi fintech. Ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan lembaga layanan keuangan untuk menghadirkan inovasi yang kompetitif dan mutakhir ke pasar yaitu yang pertama, mendorong partisipasi jaringan, kedua, dengarkan percakapan digital lebih baik, ketiga, perhatikan dan pahami semua ide serta kolerasinya, keempat, mensintesis konsep serta dukungan proposal, kelima, memantau dan melaporkan status serta hasil, dan yang keenam, memberikan reward kepada investor. Apa itu fintech? Fintech adalah salah satu sektor industri dalam perekonomian, terdiri dari para perusahaan yang menggunakan teknologi untuk memberikan layanan keuangan secara lebih efisiensi. Bidang usaha fintech merupakan layanan keuangan berbasis digital, startup pembayaran, peminjaman, peer-to-peer lending, perencanaan keuangan, investasi retail, pembiayaan, remitansi, riset keuangan. Ada beberapa jenis-jenis fintech. Yang pertama, payment channel atau sistem merupakan layanan elektronik yang menggantikan kartal dan uang tunai sebagai alat pembayaran. Yang kedua, digital banking yang utamanya ditujukan kepada masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan. Ketiga, dalam kajian OJK, nasabah melakukan transaksi karena bank telah bekerja sama dan terhubung secara sistem dengan pihak lain. Keempat, online atau digital insurance adalah layanan asuransi bagi nasabah dengan memanfaatkan teknologi digital. Kelima, P2P lending adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan antara pihak yang membutuhkan pinjaman. Dan yang terakhir, crowdfunding adalah kegiatan pengumpulan dana melalui website atau teknologi digital lainnya. Selanjutnya ada proses bisnis digital payment. Pertama, konsumen menggunakan platform digital payment. Kemudian, penggunaan memilih cara pembayaran melalui transfer, kartu kredit, atau lainnya. Lalu, konsumen mengisi formulir transaksi melalui platform. Platform akan mengirimkan laporan transaksi kepada konsumen. Kemudian, bank memberikan notifikasi dan melakukan konfirmasi kepada konsumen. Dan yang terakhir, konsumen konfirmasi transaksi. Potensi kerawanan dalam proses bisnis digital payment yang pertama, terjadi kegagalan transaksi namun dana telah terdebit. Kedua, pencurian data saat konsumen melakukan transaksi melalui jaringan telekomunikasi. Itu disebabkan karena konsumen menggunakan fasilitas Wi-Fi di tempat umum. Ketiga, kemungkinan penyalahgunaan data oleh pihak yang memiliki data keuangan konsumen. Dan yang terakhir, kode autentikasi dikirimkan ke nomor atau pengguna yang salah. Payment gateway atau gerbang pembayaran ada 4. Yang pertama, dompet digital. Fintech dompet digital memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang di aplikasi dan dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di merchant atau offline atau online. 2. Manajemen kekayaan, suatu jasa pengelolaan keuangan dan kekayaan. Salah satu fintech yang bergerak di bidang manajemen kekayaan adalah Finansialku. Ketiga, pembayaran sosial.
Salah satu metode pendanaan bisnis sosial yang sedang populer, metode yang memungkinkan orang-orang dapat patungan untuk mewujudkan kepentingan sosial. Dan yang terakhir, peer-to-peer lending terbagi menjadi dua, pinjaman usaha dan pinjaman konsumtif atau disebut dengan pay then loan. Yang terakhir ada catatan penutup. Yang pertama, fintech sebagai salah satu bentuk digitalisasi dalam industri 4.0 tidak dapat dilepas sendiri dari ekonomi digital. Kedua, fintech karena merupakan jasa keuangan, maka perlu kejelasan dalam hal kepastian, keamanan, pelindungan konsumen. Ketiga, sebagai industri baru, fintech memiliki dampak pada area bisnis baru, menggantikan bisnis yang sudah ada, dan juga berdampak pada alokasi sumber daya termasuk SDM. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.